Saudara-saudari terkasih, hari ini 25 Januari 2025 kita rayakan pesta bertobatnya Paulus. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Markus 16 ayat 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan apa yang harus diperbuat? Itulah awal yang hendaknya menjadi seruan kita pada hari ini. Hari ini kita rayakan pesta bertobatnya Paulus. Pertanyaan kecil saja mengawali renungan ini. Seberapa penting bagi kita ikut ambil bagian dalam sukacita atas bertobatnya Paulus, dan juga pada akhirnya seberapa penting atau seberapa sukacitanya kita tatkala saudara-saudari kita yakini hari ini telah bertobat. Rasul Paulus mengisahkan hidupnya cukup panjang dan memberi pengajaran juga bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupnya, memanggilnya dan mengutusnya untuk mewartakan Kristus. Kita semua ingin ada pertobatan dalam diri kita, dalam diri orang lain, walaupun barangkali kita terlalu banyak menuntut orang lain untuk bertobat. Dan kita cukup akrab dengan lagu ini, bukan? Bertobatlah dan balik pada Bapa, Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Allah setia menantikan pertobatan semua orang. Dan begitu besar kasih Allah bagi kita semua. Dan maksud Allah pun bagi kita semua ialah agar tidak seorang pun yang binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Pertobatan Paulus sungguh membawa pemahaman baru untuk kita. Baginya, Allah mau dia menjadi pewarta Yesus Kristus, anak Allah. Dan dalam peristiwa yang kita ingat di Damsyik, memberi inspirasi juga bagi kita hal yang pokok dalam kisah hidupnya. Allah sendirilah satu-satunya yang pantas dihormati dan dimuliakan. Berkat apa yang sudah dikerjakan dan yang akan dikerjakan dalam diri kita. Allah satu-satunya yang dihormati dan dimuliakan. Dia setia menantikan kita untuk mengalami menjadi manusia baru. Dan dengan Injil hari ini, apa yang mau kita lihat? Kisah Injil hari ini
merupakan kisah perutusan, tanda pertobatan, tanda mengakui Yesus sebagai anak Allah. Hari Injil hari ini melukiskan jalan Allah dengan jalan pertobatan melalui kesiapsediaan untuk diutus. Perutusannya dikatakan, pergilah ke seluruh dunia dan baptislah segala bangsa. Dengan ini mau disampaikan kepada kita bahwa Tuhan pertama-tama adalah Raja segala bangsa, Tuhan atas dunia ini. Dan dengan tanda percaya, kita harus juga mengakui ada keselamatan padanya. Dengan itulah kita mau dibaptis. Dan tanda-tanda orang yang bertobat dan beriman itu memang dikatakan dalam Injil ada 5 tanda-tanda bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman pada Yesus dan bagi mereka yang diutus. Mengusir setan, bicara dalam bahasa lain, memegang ular, minum racun, dan mereka tidak mendapat celaka, dan meletakkan tangan atas orang-orang sakit. Tapi hari ini dalam peristiwa bertobatnya Paulus dan dalam perjalanan hidup kita ialah di mana kita saat firman Tuhan itu datang kepada kita. Kita dengar, kita baca, kita lihat. Tanda-tanda keselamatan yang disampaikan dalam Injil rasanya tak perlu dibatasi dan berpusat pada peristiwa-peristiwa ajaib. Akan tetapi pertobatan dan pengakuan akan Yesus yang membawa keselamatan harus terjadi juga dalam bentuk lain. Apa itu? Adanya penyembuhan satu dengan yang lain. Allah berkarya. Ada pertobatan dan mau kita diutus untuk melaksanakan perdamaian. Tanda-tanda bahwa orang yang percaya dan bertobat bahwa keadilan semakin ditegakkan. Terjadi pelestarian alam ini. Ini bentuk tanda-tanda pertobatan hari ini. Dan kalau terjadi ini, setiap orang melakukan pertobatan-pertobatan ini, betapa sukacitanya kita. Dan disitulah kita memang layak bersukacita merayakan pertobatan Paulus. Di situ dan juga kita layak bersukacita merayakan pertobatan orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, barangkali banyak waktu kita untuk senantiasa mengharapkan dan berdoa memohon kepada Tuhan agar orang lain bertobat. Ya, itu adalah tugas kita semua. Tetapi marilah juga dalam pesta bertobatnya Paulus ini untuk menyiapkan diri kita menjadi orang yang mau menerima, bersedia menerima dengan sukacita orang-orang yang telah menunjukkan pertobatannya kepada kita. Itulah Allah yang maha baik, yang dengan sukacita merangkul kita jika kita datang kepadanya. Dia setia, kita perlu untuk berbalik kepadanya, dan kita harus juga menyiapkan diri untuk ikut ambil bagian seperti sukacita Allah menyambut mereka yang telah bertobat dengan merangkul mereka kembali. Semoga kita merayakan pertobatan Paulus ini, kita juga mengerjakan karya-karya tanda-tanda tobat kita. Tidak perlu yang sangat ajaib yang kita harapkan terjadi pada diri kita, sebagaimana peristiwa Damsyik yang dialami oleh Paulus. Tetapi marilah kita diutus untuk menunjukkan tanda-tanda tobat kita dalam bentuk perdamaian, penyembuhan luka,
keterasingan satu dengan yang lain, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah saling mendoakan